Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma ma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwan sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dan juga dalam rangka talabul ilm, dan kita masih pada pembahasan usulun fit tafsir yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang al-qasasu fil Quran, kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui ikhwan fiddin rahimani wa iyyakum, bahwa isi Al-Quran itu dominannya adalah tentang kisah. Kalau kita lihat kurang lebih sekitar 70% daripada isi Al-Quran itu adalah tentang kisah. Qissatun itu mufradnya dan jamaknya adalah al-qasas. Jamaknya adalah al-qasas atau kisah-kisah. Bahkan ada di dalam satu surah di dalam Al-Quran disebut dengan surah Al-Qasas. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-qasasu, bab tentang pembahasan al-qasas, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Al-qasasu wal-qissu lugatan tatabbu'ul athar. Yang disebut dengan qasas, kata Syekh Utsaimin, itu adalah tatabbu' al-athar, yakni mengikuti jejak-jejak atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Wa fi istilahi al-akhbaru an qadiyati dzati marahila yattabi'u ba'daha ba'dha. Dan yang disebut dengan istilah tentang kisah ini maksudnya adalah informasi-informasi tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau yang itu silih berganti sepanjang masa, satu demi satu. Satu demi satu. Itu yang disebut dengan kisah. Wa qasasul Qur'ani asdaqul qasasi. Dan ketiga kisah ini, dan kalau kita lihat memang di masyarakat itu banyak kisah-kisah, bahkan ada yang disebut dengan legenda, ada yang disebut juga dengan dongeng dan lain semacamnya. Nah, adapun kisah, jikalau dimuat dan diceritakan oleh Al-Quran, yang mana yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kisah yang dijamin kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Dan tidak ada yang lebih benar dan tidak ada yang lebih tepat perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, "Wa man asdaqu minallahi qila." Dan tidak ada perkataan yang lebih tepat, yang lebih benar, melainkan hanya perkataan dan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menceritakan, kami akan menceritakan kisah mereka bil haqqi, dengan al-haq, dengan al-haq. Maka jikalau ada satu kisah disebutkan di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang berhubungan dengan hal yang gaib, sebab itu terjadi masa lalu, maka sebagai seorang mukmin dia wajib meyakini sepenuhnya. Tidak boleh ada keraguan sama sekali. Jadi kalau ada kisah apapun di masa lalu disebutkan oleh Al-Quran, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan membaca dan kita mengimaninya. Walaupun terkadang sangat ajaib. Naam.
Wa ahsanul qasasi liqaulihi ta'ala, dan semua kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu bukan kisah sembarangan. Itu adalah kisah yang terbaik, yang di dalamnya mengandung begitu banyak pelajaran, yang di dalamnya mengandung begitu banyak hikmah. Jadi tidaklah ada manusia ketika dia merenungi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, dan para ulama menyebutkan bahwa Al-Qur'an tadi kurang lebih jumlahnya kurang lebih sekitar 70% daripada isi Al-Quran. Dan jumlah kisahnya, tema kisahnya itu lebih daripada 140-an kisah. Ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak sosok, ada begitu banyak kejadian yang diceritakan oleh Al-Quran dengan begitu gamblang dan begitu indah. Maka ketika seorang muslim misalkan dalam mengarungi dan menjalani hidupnya, kemudian dia berbekal dengan Al-Quran, membaca kisah-kisah tadi, melihat masa lalu hidupnya, melihat permasalahan yang ada di hadapan dia, dan bagaimana kejadian-kejadian itu terjadi, dan bagaimana dia seharusnya bersikap, maka cukup dia dapatkan dalam kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kisah di dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik kisah. Allah Ta'ala juga berfirman, Nahnu naqusu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadal Qur'an. Di dalam surah Yusuf ayat ketiga. Kami mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad sebaik-baik kisah yang kami wahyukan kepada engkau di dalam Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran ini. Jadi sebaik-baik kisah adalah kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dengan ratusan tema, kejadian, sosok, dan begitu banyak hikmah, dengan bahasa yang begitu indah, dengan hikmah yang begitu mendalam. Kalau kita pahami kisah tersebut dan ambil pelajaran, maka Masya Allah, kita akan mendapatkan begitu banyak faedah, manfaat yang itu akan bisa memudahkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Demikian juga para ulama menyebutkan salah satu uslub dalam tarbiyah atau pendidikan itu adalah uslub kisah. Uslub kisah. Maka jiwa yang dinasihati dengan kisah itu lebih berbekas. Dan juga lebih berkesan di dalam hati. Maka pendidikan-pendidikan Islam harusnya memasukkan kisah-kisah atau uslub atau metode pendidikan dalam bentuk penyampaian kisah-kisah ini. Baik itu kisah para nabi, baik itu kisah kejadian-kejadian sebelumnya, baik itu berbagai macam kisah yang itu akan membentuk hati mereka yang dididik di lembaga-lembaga pendidikan tadi. Kemudian juga Syekh Utsaimin menyatakan wa anfa'ul qasasi liqaulihi ta'ala, dan semua kisah di dalam Al-Qur'an itu adalah kisah yang bermanfaat. Terkadang kita melihat kisah tidak ada manfaatnya. Terkadang apalagi bahkan ada dongeng yang tidak jelas sumber ceritanya. Hanya ilusi atau hal-hal yang tidak jelas, tidak ada hikmah di dalamnya. Akan tetapi berbeda dengan kisah di dalam Al-Quran. Itu adalah anfa'ul qasas. Itu adalah kisah yang menyimpan manfaat yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah mereka ada pelajaran bagi mereka yang berakal. Di dalam surah Yusuf ayat ke-11. Jadi pada kisah-kisah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ada pelajaran bagi mereka yang berakal. Ini juga menjadi catatan bagi kita, sudahkah kita ketika membaca Al-Quran, kemudian ketika melewati kisah-kisah yang disebutkan, kita betul-betul merenunginya, kemudian mengambil faidahnya sebagai bekal dalam kehidupan kita. Wa fihi thalathatu aqsamin, dan jenis kisah kata Syekh Utsaimin itu kurang lebih ada 3 jenis secara global. Jadi semua kisah di dalam Al-Quran kalau diringkas itu ada 3 jenis kata Syekh Utsaimin. Yang pertama qismun anil anbiya'i wa rusuli wa ma jara lahum ma'al mu'minina bihim wal kafirun. Yang pertama adalah kisah-kisah yang berkenaan dengan para nabi sebelumnya. Ya, dari sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian yang selanjutnya Ibrahim, Musa, dan selanjutnya yang disebutkan di dalam Al-Quran bahkan terkadang berulang-ulang. Demikian juga bagaimana respon umatnya. Demikian juga apa yang didapatkan oleh umat yang mereka
yang menjawab dan beriman terhadap dakwah para nabi, dan umat yang mereka menentang dakwah para nabi dan para rasul, apa yang mereka dapatkan. Demikian juga siksaan, ancaman-ancaman di akhirat, dan juga musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Ini jenis yang pertama. Jadi kisah-kisah yang berkenaan dengan kisah para nabi dan rasul serta umat-umat sebelum kita. Adapun yang kedua, kata Syekh Utsaimin, wa qismun min afradi wa tawaifa jara lahum ma fihi ibratun fanaqaha Allah taala anhum ka qissati Maryam. Dan yang kedua adalah kisah tentang sebagian sosok atau sebagian kaum yang di dalamnya ada pelajaran, ada ibrah, ada manfaat yang untuk direnungkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam Al-Qur'an supaya kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Contohnya adalah qissati Maryam, seperti kisah tentang ibundanya daripada Isa bin Maryam yaitu Maryam. Dan kisah yang lain misalkan Luqman Al-Hakim bersama anaknya. Yang lainnya walladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dan yang berikutnya adalah kisah tentang seorang laki-laki yang dia melewati satu kampung yang itu tidak berpenghuni lagi. Kampung yang terbengkalai, yang tidak ada penghuninya. Wadzil Qarnain, kemudian juga kisah tentang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja di raja yang mempunyai kekuasaan yang sangat luas yang disebut dengan Dzul Qarnain. Kemudian juga tentang sosok yang disebutkan di zaman Nabi Musa, yakni Qarun. Qarun daripada umat Nabi Musa. Wa ashabul kahfi, demikian juga kisah di zaman dulu yang disebut dengan ashabul kahfi. Wa ashabul fil, demikian juga ashabul fil. Wa ashabul ukhdud, dan juga ashabul ukhdud wa ghairi dzalika, dan berbagai macam jenis kisah yang lain. Jadi kisah-kisah yang terjadi pada sebagian sosok, pada sebagian kaum, di sebagian tempat, yang itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Contohnya misalkan kisah ashabul kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yang mereka lari ke goa daripada kejaran dan juga kezaliman seorang raja yang zalim. Demikian juga kisah ibundanya Isa yang bernama Maryam, ada hikmah yang begitu banyak di dalamnya. Demikian juga ashabul fil, ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang kedua, ikhwan. Adapun yang ketiga adalah waqismun an hawaditha wa aqwamin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya misalkan kisah perubahan arah kiblat dari awalnya ke Baitul Maqdis, kemudian kembali diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Al-Masjidil Haram. Kemudian juga kisah tentang para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW untuk diizinkan berperang. Kemudian kisah peperangan Badar. Kemudian kisah peperangan Hunain. Dan beberapa hal yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka kalau kita ringkas tadi, kata Syekh Utsaimin, bahwa kisah itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Kisah yang berhubungan dengan nabi-nabi dan rasul, beserta umat-umat yang didakwahi, beserta apa yang terjadi di zaman dulu. Yang kedua adalah kisah yang khusus, yang terjadi pada sebagian sosok. Contohnya misalkan sosok Maryam, ibundanya Isa. Kemudian sosok yang disebut dengan Ar-Rajul alladzi marra ala qaryatin, yang disebut dengan Uzair, yang itu diklaim sebagai anak Allah Subhanahu wa taala oleh Yahudi. Kemudian kisah yang terjadi misalkan ashab al-ukhdud, ashabul kahfi, ashabul rassi wa thamud, dan yang lain semacamnya. Dan yang ketiga adalah kisah-kisah yang diceritakan oleh Al-Quran yang berhubungan dengan kehidupan Rasulullah SAW, dakwah beliau, demikian juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagian para ulama yang lain membuat berbagai macam klasifikasi kisah. Contohnya misalkan kisah yang khusus terjadi pada para nabi dan rasul.
kisah yang terjadi pada sosok-sosok yang soleh, tetapi bukan Nabi dan Rasul. Kemudian kisah-kisah yang terjadi pada sosok-sosok yang mereka adalah orang yang zalim. Contohnya adalah Fir'aun. Contohnya siapa lagi? Qarun. Contohnya siapa lagi? Haman. Dan yang semacamnya. Berikutnya adalah kisah-kisah yang berkenaan dengan binatang. Maka misalkan ada kisah yang berkenaan dengan burung hudhud atau yang semacamnya. Dan berikutnya adalah kisah yang berkenaan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Intinya tadi Al-Quran dipenuhi dengan kisah-kisah. Maka jikalau kita fokuskan, fokus kita untuk membaca kisah tadi, kemudian membaca tafsir para ulama, memahami isinya, dan mengambil faidahnya, luar biasa. Kita akan mempunyai peta yang sangat jelas tentang kehidupan. Akan mempunyai peta yang sangat jelas tentang kehidupan, apa masalahnya, bagaimana solusinya, sebab sejarah itu dikatakan oleh para ahli sebagai sesuatu yang terus, terulang. Maka ada istilah yang menyebutkan sejarah itu akan terus terulang. Naam. Maka Syekh Utsaimin kemudian melanjutkan waqismun walil qasasi fil Qur'ani hikamun katsiratun 'azimatun minha. Dimuatnya kisah-kisah dalam Al-Qur'an bahkan dengan porsi yang sangat dominan itu mempunyai hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah bayanu hikmatillahi ta'ala fima tatadammathu hadhil qasasu. Penjelasan tentang banyaknya hikmah yang dikandung oleh kisah-kisah ini. Jadi penjelasan tentang bahwa dalam kisah tersebut begitu banyak hikmah. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar hikmatun balighatun fama tugnin nudhur. Di sana Allah Ta'ala menyatakan hikmatun balighah, bahwa diceritakan kisah-kisah tadi karena ada hikmah balighah, yakni hikmah yang berkesan. Adapun yang kedua, ikhwan, hikmah dimuatnya kisah-kisah dalam Al-Quran, bahkan dalam porsi yang sangat dominan dan sangat banyak adalah bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil kafirina wal kadhibina liqaulihi ta'ala anil kadzabin. Penjelasan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memusnahkan dan mengadab baik itu di dunia saat mereka masih hidup, bahkan kelak ketika di akhirat saat mereka telah wafat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum." Tidaklah kami menzalimi mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kaum 'Ad, Tsamud dan kaum-kaum yang lainnya yang kafir kepada dakwah para nabi dan rasul, itu bukanlah kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nyatakan, "Wa ma zalamnahum." Kami tidak menzalimi mereka, walakin zalamu anfusahum. Akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Adapun yang ketiga, bayanu fadlihi ta'ala bi mathubatil mu'minina. Penjelasan tentang begitu banyak nikmat dan balasan Allah Subhanahu wa taala yang positif, yang menggembirakan hati kaum muslimin yang mereka menerima dakwah daripada nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, illa ala lutin najjaynahum bisahar ni'matun min indina kadzalika najzi man syakar. Kecuali keluarga Lut, ketika Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kaum Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kecuali yang kami selamatkan hanya satu, yaitu keluarga Lut. Lut beserta dua anak perempuannya. Najainahum bisahar, kami selamatkan mereka di waktu sepertiga malam. Ni'matum min indina, itu adalah nikmat dan balasan daripada kami. Demikianlah kami membalas mereka yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang berikutnya adalah penjelasan tentang satu hukum yang aksiomatik dan pasti. Orang yang beriman, taat dan bersyukur kepada Allah pasti akan mendapatkan kesudahan yang baik, kemenangan dan juga kebahagiaan.
Adapun yang keempat hikmahnya adalah tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibina lah. Hiburan bagi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasliyah. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin saja bersedih karena beliau menghadapi penentangan, kemudian juga halangan, demikian juga peperangan dan permusuhan daripada kaum kafir saat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa iyyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluna bil bayyinati wa bizzuburi wa bil kitabil munir." Kalau mereka kaummu wahai Muhammad mendustakan dakwah engkau, jangan engkau bersedih. Semua nabi dan rasul sebelum engkau juga mengalami hal yang sama. Mereka juga ditolak dan didustakan dakwahnya. Jadi ini sebagai hiburan bagi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan taqwiyah wa tasliyah, menguatkan dan menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah targhibul mu'minina fil imani bis tsabati alaihi wal izdiyati minhu idza alimu najatal mu'minina sabiqina wa intisara man umiru bil jihad liqaulihi ta'ala. Dan yang berikutnya adalah motivasi bagi kaum muslimin. Motivasi bagi kaum muslimin supaya mereka kokoh, sabat, istiqamah ketika mereka mengetahui tentang kemenangan dan juga keberuntungan kaum mukminin yang sebelum mereka. Jadi kaum-kaum sebelum sahabat Rasulullah SAW, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu akan memotivasi para sahabat radhiyallahu taala anhum secara khusus dan juga kaum muslimin secara umum, bahkan juga demikian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyelamatkan Nabi Yunus, "Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka demikianlah kami kabulkan doanya, kemudian kami selamatkan dia. Demikianlah kami selamatkan orang mukminin. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Nuh daripada banjir yang sangat besar yang menenggelamkan bumi saat itu. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang sangat panas. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Firaun dan bala tentaranya di Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan contohnya Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Yunus di zaman dulu berdakwah kepada kaumnya, kemudian beliau merasa kesal karena senantiasa ditolak meninggalkan dakwah, pergi ke satu pantai, kemudian naik di satu kapal, ingin menghibur hati beliau yang sedang gundah, dan ternyata terjadilah badai, ikhwan. Ketika terjadi badai, maka dikatakan oleh nakhoda dan awak kapal bahwa tidaklah ini terjadi kecuali sebagian riwayat menyebutkan karena sosok seseorang. Atau sebagian riwayat menyebutkan tidaklah terjadi kecuali karena kelebihan muatan. Maka kita adakan qur'ah. Qur'ah itu adalah undian. Dan di dalam Islam dibolehkan undian ketika ada satu kondisi beberapa pihak punya hak yang sama, tidak ada yang bisa didahulukan dan dikebelakangkan. Maka solusinya adalah dengan cara undian. Contohnya misalkan ada 3 ahli waris. Laki-laki mempunyai hak yang sama. Yang diwariskan sebidang tanah. Yang diwariskan sebidang tanah. Mereka adalah pewarisnya sebagai asabah. Tanah tadi mereka nggak mau jual, inginnya bagi fisik. Kalau 1 hektar berarti bagi 3 jadi 3.333 meter sekian. Nah, tanah sebagaimana lazimnya ada bagian depan, ada bagian belakang. Dijual juga nggak mau. Kemudian dibagi juga ya sulit sebab semuanya pengen di depan. Maka pilihannya adalah divaluasi, dinilai.
tapi tetap juga nggak mau misalkan, maka pilihan terakhir adalah diundi. Nah, ketika di kisah tadi Nabi Yunus di atas kapal, beban harus dikurangi, telah dibuang sebagian mata atau kargo daripada kapal tadi, ternyata kapalnya masih berbahaya dan masih oleng, maka kata mereka kita harus mengadakan undian. Harus ada yang dibuang dari penumpang kapal. Diadakan undian, ternyata yang kena adalah Nabi Yunus. Kata mereka, jangan. Beliau adalah orang yang soleh. Jangan Nabi Yunus. Kita saja yang banyak dosa, salah seorang di antara kita. Diundi lagi, ternyata kembali Nabi Yunus. Maka dilemparlah Nabi Yunus dan kisahnya sebagaimana kita ketahui. Allah Ta'ala juga berfirman, laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'ahum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami telah mengutus sebelum engkau wahai Muhammad para nabi dan rasul kepada kaum-kaum mereka. Maka mereka datang dengan bukti-bukti dan kami timpakan kepada mereka yang berbuat dosa dan menolak dakwah para nabi dan rasul. Dan demikianlah adalah hak bagi kami, kata Allah, untuk menolong orang yang beriman. Jadi ketika diceritakan bagaimana para nabi selamat, bagaimana kaum yang beriman dengan para nabi selamat, di akhir kisah mereka mengalami kebahagiaan, kemenangan, kelak di akhirat juga mereka mendapatkan keridhaan dan juga surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini meringankan beban yang diderita oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW dan juga sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, saat Rasulullah SAW dakwah beliau adalah rahasia, kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun sekian, di mana banyak para sahabat yang mengalami penyiksaan, sebagaimana yang kita ketahui. Bahkan sebagian mereka dibunuh. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW, Udu'ullaha lana bin nasr. Doakanlah kepada Allah supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah taala telah berjanji untuk menolong orang yang beriman? Maka Rasulullah SAW menceritakan sesungguhnya umat-umat sebelum kalian ada di antara mereka yang disisir dengan sisir besi kulit kepala mereka, berikut dagingnya. Di antara mereka ada juga yang dimasukkan ke dalam parit dan dinyalakan api. Di antara mereka ada juga yang dibelah dengan gergaji besi dari atas sampai ke bawah, terbelah menjadi 2. Walakinnakum qaumun tastajilun. Tetapi kalian wahai para sahabat ini tergesa-gesa. Kita lihat saat itu ibundanya Ammar bin Yasir dibunuh. Bilal mengalami apa yang kita ketahui. Demikian juga sahabat Khabbab, demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan sabar saja. Kalian ini tergesa-gesa. Apalagi kalau itu dilihat pada kondisi-kondisi kita. Adapun yang berikutnya jemaah dan Allah SWT hikmahnya kata Syekh Utsaimin adalah tahdhirul kafirina minal istimrari fi kufrihim. Adalah peringatan sebagai bentuk peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kafir yang mereka menolak dakwah para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Apakah kalian tidak berjalan di muka bumi kemudian melihat dan merenungkan bagaimana akibat yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah senantiasa terulang akibat yang sama akan menimpa orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Naam. Adapun yang ketujuh hikmahnya adalah itsbatu risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengokohan dan penetapan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna akhbaril umamis sabiqati la ya'lamuha illallahu azza wa jalla. Jadi untuk menegaskan bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah hak. Sebab hal yang gaib tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, memang juga ada kisah-kisah di dalam perjanjian lama. Bagaimana kita ketahui demikian. Sejarah para nabi dan rasul itu juga diceritakan di perjanjian lama.
di dalam kitab Taurat atau di kitab-kitab sebelumnya. Nah, maka salah satu tuduhan orientalis adalah bahwa Al-Quran menjiplak apa yang ada di dalam At-Taurat. Dan ini dibantah oleh para ulama. Yang pertama adalah bahwa karena Rasulullah SAW itu adalah al-ummi. Beliau adalah seseorang yang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Adapun yang kedua, bahwa Al-Quran datang dengan kisah-kisah para nabi yang detailnya sebagian berbeda dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Contohnya dalam Perjanjian Lama, itu kan banyak kisah-kisah yang merupakan penghinaan atau menurunkan derajat para nabi dan rasul. Contohnya Nabi Musa, ya, itu bergulat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Lot itu berzina dengan dua putrinya di goa. Kemudian Nabi Daud misalkan mengambil paksa istri seorang bawahannya. Kemudian juga banyaklah Nabi Isa diculik oleh iblis dan dicoba imannya. Kemudian kisah-kisah yang lain. Nah, Al-Quran membetulkan itu. Al-Quran membetulkan yang salah daripada kisah-kisah yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Demikian juga banyak jenis-jenis kisah yang tidak ada di Perjanjian Kitab Lama, Perjanjian Lama itu disebutkan di dalam Al-Quran. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Maka kata para ulama, hal yang demikian tidak betul, bahkan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran karena mengandung juga jenis kisah yang ketiga. Apa tadi jenis kisah yang ketiga? Yakni kisah-kisah yang berhubungan dengan apa tadi yang ketiga? Kehidupan Rasulullah SAW, dakwah beliau dan juga para sahabat. Demikian juga peristiwa-peristiwa dan peperangan yang beliau alami. Itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kebenaran risalah daripada Rasulullah SAW. Allah Taala berfirman, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik." Demikianlah. Yang demikian adalah berita yang gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Engkau tidak tahu. Demikian juga kaummu sebelum ini kecuali setelah ayat Al-Qur'an diturunkan. Allah Ta'ala juga berfirman, Alam yatikum naba'ul ladhina min qablikum qawmu Nuhi wa 'Adi wa Thamud wal ladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Demikianlah kami cerita, bukankah telah datang kepada kalian kisah dan cerita umat sebelum kalian, kaum Nabi Nuh, demikian juga 'Ad, Thamud dan mereka yang sesudahnya yang tidak mengetahui sebelumnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahimani wa iyyakum jami'an, kemudian sebagai studi kasus kalau kita lihat misalkan di dalam Al-Qur'an itu banyak kisah. Jumlahnya tadi ratusan. Bahkan ulama menghitung tidak kurang daripada 140-an kisah. Bayangkan. Dan itu kurang lebih sekitar 70-an% daripada isi Al-Quran. Sekarang kita studi kasus saja misalkan di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah, ikhwan, itu banyak kisah yang Allah Subhanahu wa taala muat. Di dalam surah Al-Baqarah misalkan kita lihat itu ada beberapa kisah. Kisah yang pertama kurang lebih ada 7, ikhwan. Ada 7 kisah di dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama adalah kisah tentang penciptaan Nabi Adam dan protesnya para malaikat mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi kisah yang pertama contohnya misalkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah itu adalah ketika Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi khalifah yang bernama Adam. Maka malaikat protes. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sampai selesai. Ini kisah penciptaan Adam dan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Dengan para malaikat. Kemudian kisah yang selanjutnya
Contohnya misalkan di dalam surah Al-Baqarah pada surah yang kedua, itu adalah kisah tentang, kalau tadi 39 ayatnya di dalam surah Al-Baqarah sebagai kisah yang pertama di dalam Al-Quran. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah Ashabus Sabat. Kisah umat Yahudi, Bani Israel di zaman dulu yang disebut dengan Ashabus Sabat. Apa makna Ashabus Sabat? Kaum di hari Sabtu. Maksudnya mereka melanggar perintah Allah di hari Sabtu. Itu terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ya. Dan engkau telah mengetahui mereka yang melampaui batas pada hari Sabtu, maka kami jadikan mereka sebagai kera atau monyet. Kisahnya mereka diperintahkan untuk beribadah di hari Sabtu dan tidak boleh beraktivitas mencari ma'isyah di hari Sabtu. Mereka adalah satu kaum dari kalangan umat Yahudi, Bani Israel yang tinggal di daerah pantai. Gak boleh cari ikan di hari Sabtu. Maka caranya mereka pasang jala dan umpan dipancing dan alat tangkap ikan lainnya di hari Jumat. Panennya di hari Ahad. Ini disebut dengan apa, ikhwan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hilah. Hilah itu memodifikasi hukum supaya yang awalnya diharamkan supaya terlihat seakan-akan halal, dan itu banyak terjadi di akhir zaman. Kemudian kisah yang ketiga misalkan masih di dalam surah Al-Baqarah, ikhwan, ini sebagai contoh saja, kisah seseorang atau kisah Bani Israel diperintahkan untuk mencari sapi. Ya, di mana di zaman dulu diceritakan ada seseorang keponakan punya paman. Pamannya ini kaya, sang keponakan sudah nggak sabar, ini paman saya panjang betul usianya, nggak mati-mati, nggak punya anak. Keponakannya pengen dapat warisan, maka dibunuhlah sang paman. Kemudian mayatnya malam-malam diletakkan di kampung sebelah. Sehingga ketika pagi kaget dan terjadilah salah paham. Sang keponakan tadi nuduh, itu kampung sebelah membunuh paman saya. Terjadilah selisih paham dan hampir saja terjadi peperangan antara dua kampung tersebut. Maka mereka kemudian datang kepada Nabi Musa meminta arahan dan solusi. Maka Nabi Musa kemudian berkata sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk mencari dan menyembelih sapi. Solusinya di situ. Nah, masalahnya mereka bertanya, sapi yang bagaimana? Padahal kalau langsung dicari sapi, selesai. Tapi mereka banyak bertanya, sapi bagaimanakah? Maka kata Nabi Musa, Allah Ta'ala berfirman, sapi yang faridun wala bikun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Kemudian ditanya lagi bagaimana warnanya? Maka warnanya itu adalah safra'u faqi'ul launuha tasurun nazirin. Ditanya lagi sapi bagaimana? Sapi yang tidak pernah digunakan untuk beternak dan belum pernah juga kawin dan semacamnya. Sehingga dapat setelah capek, letih, sebab sapinya itu sangat langka, baru kemudian disembelih, dan ekornya sebagian riwayat dipukulkan ke pamannya yang telah wafat tadi kemudian hidup. Dia kemudian memberikan persaksian bahwa yang membunuh dia adalah si ponakannya tadi. Ini kisah yang ketiga di dalam Al-Quran yang disebutkan pada surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Kemudian contoh yang lainnya adalah kisah yang keempat, ikhwan, itu adalah kisah tentang Harut dan Marut. Di mana Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ini terdapat di dalam Al-Baqarah pada surat yang ke-102.
Nah, siapakah Harut dan Marut? Sebagian para ulama menyebutkan, tadi kan disebutkan wama unzila alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Kebanyakan para ulama menyatakan sebagaimana adanya di dalam ayat, Harut dan Marut tadi adalah dua malaikat diturunkan di Babilonia yang saat itu mengalahkan Bani Israel. Ya, mengalahkan Bani Israel, sebagian riwayat menyebutkan Bani Israel kemudian ditawan sebab mereka melakukan banyak kezoliman. Nah, Bani Israel kemudian melakukan berbagai macam hal yang aneh dan membuat resah masyarakat Babilonia daripada berbagai macam sihir. Ada yang kena santet, ada yang meninggal, ada yang berpisah dengan istrinya, ada yang terkena penyakit. Maka Allah Ta'ala menurunkan dua malaikat ke masyarakat Babil yang bernama Harut dan Marut, menjelaskan ini loh sihir, ini loh solusinya. Jangan kalian melakukan sihir sebagai Bani Israel. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun selainnya memang banyak Israiliyat. Israiliyat itu adalah cerita yang berasal daripada Bani Israel. Di mana Bani Israel menceritakan, dan ini tidak boleh kita tolak sepenuhnya, tidak boleh juga kita percaya. Salah satu Israiliyat misalkan disebutkan bahwa Harut dan Marut itu adalah dua orang malaikat yang mereka meremehkan manusia. Kenapa sih manusia berbuat maksiat? Kami loh malaikat nggak pernah berbuat maksiat, senantiasa taat. Dalam Israiliyat tersebut disebutkan Allah Ta'ala kemudian memberikan nafsu kepada malaikat tadi. Kemudian melewati wanita yang cantik. Awalnya biasa malaikat melihat wanita cantik, karena sudah ada nafsu kemudian ada syahwat, terjadilah zina, kemudian dibunuh. Kemudian ya kisah tersebut panjang dan itu sebagai Israiliyat yang tidak bisa kita percaya sepenuhnya. Atau misalkan kisah yang kelima, kisah Talut dan Jalut misalkan. Ketika 1000 tahun lebih Bani Israel tidak ada pemimpin, kemudian senantiasa dikalahkan setelah wafatnya Nabi Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang raja yang bernama Talut, dan itu berperang melawan siapa? Jalut, ya kan? Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-247. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, dan seterusnya. Kemudian di situ yang membunuh Jalut adalah seorang anak muda yang bernama siapa? Daud. Sehingga dijadikan raja. Saat itulah kembali kekuasaan di Bani Israel dipegang oleh Nabi sekaligus jadi raja. Kemudian yang berikutnya, kisah yang keenam adalah kisah Nabi Ibrahim yang dia berdebat dengan Namrud. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ketika berdebat dengan Raja Namrud bahwa Allah Ta'ala yang mematikan dan menghidupkan. Kata Namrud, aku juga bisa mematikan dan menghidupkan. Datangkan satu orang, satu dibunuh, satu dibiarkan. Kata Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala mendatangkan matahari daripada timur dan menenggelamkan di sebelah barat. Fabuhitalladzi kafar, maka Raja Namrud terdiam. Kemudian kisah yang terakhir misalkan ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah adalah tentang kisah Uzair. Di mana Uzair ini ikhwan kisahnya dia di dalam Al-Quran hanya disebutkan dengan au kalladzi marra ala qaryatin, apa kelanjutannya? Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahul mauta? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu apa tadi? Ba'da mautiha. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Qala kam labitha? Qalu labithu yauman aw ba'da yaum. Jadi seorang laki-laki suatu saat, sebagian ulama menyebutkan ini adalah Uzair, dia lewat di satu kampung. Kampung itu mati. Hanya ada rumah-rumah yang rusak, bangunan-bangunan rusak. Dia istirahat, menyiapkan roti, kemudian memeras anggur dan memakan sebagiannya, istirahat.
Kemudian dia berbisik dalam hatinya, bergumam. Bagaimanakah mungkin kampung ini dihidupkan? Bagaimana mungkin orang yang mati kembali dihidupkan? Fa'amatahullah, maka Allah Ta'ala mencabut ruhnya, memerintahkan malaikat. Selama berapa tahun? Mi'ata amin. Berapa tahun ya kawan? 100 tahun. Thumma ba'athah, kemudian dibangunkan. Dia siang istirahat, merasa ketiduran, padahal mati, dicabut ruhnya. Kemudian 100 tahun mati, dibangunkan ketika mau dekat maghrib. Ketika dibangunkan ditanya, kam labitha, berapa lama engkau tidur tadi? Qala labithu yawman aw ba'da yawm, hanya 1 hari saja atau beberapa saat. Qala bal labitha mi'ata am, engkau tadi mengalami kematian selama 100 tahun. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa jasadnya itu telah hancur, kemudian dibentuk satu demi satu, dan roh dikembalikan dalam kondisi matanya melihat, jasadnya dibentuk satu demi satu. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa jasadnya memang dengan izin Allah selama 100 tahun tidak mengalami kerusakan sama sekali tanpa ada roh di dalamnya. Maka fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila al-himari kaifa nunshujuha thumma naqsuha lahma. Kemudian dia enggak percaya, dia lihat yang ada di sampingnya itu adalah tulang belulang himar, keledainya. Kemudian dengan izin Allah di depan matanya dia melihat tulang belulang tadi tersambung, kemudian ada daging, sampai kemudian berdiri menjadi satu keledai. Nah, ini mungkin yang kita sampaikan daripada pembahasan kisah di dalam Al-Quran. Jumlahnya sangat banyak dan itu dominan dalam Al-Quran, banyak hikmah di dalamnya. Saya mewasiati kita semuanya untuk mempelajarinya, membaca, menyelaminya, kemudian mengambil permata-permata faidah di dalamnya. Dan itu luar biasa kalau diadopsi dan dijadikan uslub dalam pengajaran di sekolah-sekolah kita sebagai satu hal yang dominan dalam pendidikan. Maka para ulama menyebutkan seandainya pengajaran seorang muslim dari dia kecil sampai dewasa hanya berupa rukun iman dan rukun Islam. Kemudian bagaimana membaca Al-Quran dan beribadah kepada Allah SWT. Dan semua kisah di dalam Al-Quran diceritakan kepada dia berikut sirah nabawiyah, itu sudah cukup. Itu sudah cukup sebetulnya. Sudah cukup, tinggal bagaimana dia mencari rezeki yang halal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, ikhwan, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Fadhol. Ya, jikalau tidak ada, sampai di sini ikhwan, saya mewasiati pribadi saya, kita semua dan juga kaum muslimin, hendaklah kita fokuskan juga perhatian kita pada kisah-kisah dalam Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Kemudian kita renungkan, kita ambil faidah, kita jadikan bekal untuk bisa bersikap sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan di dalam Al-Quran, dan kita bisa mengambil solusi atas semua problematika di dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, atau masyarakat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.